Begitupun seorang guru tidak mesti dia itu harus cemburu kepada muridnya akan menjadi lebih pintar, karena jika muridnya memang kelak lebih pintar, akan kembali dia murid siapa? Kecuali memang kalau dia mengajarkan kepada murid yang golil adab, murid yang bagaikan kacang lupa kepada kulitnya, maka bisa jadi dia dari segi dunia mungkin akan ditinggalkan oleh gurunya, oleh muridnya, dan muridnya lebih terkenal dan lebih besar, dan muridnya lupa diri, tidak menyebutkan gurunya, itu biasa. Tidak terkenal gurunya pun tidak apa-apa. Namun pada hakikatnya seorang guru jika memberikan ilmu, semua ilmu kepada muridnya, dia lebih baik. Tinggal kembali kepada muridnya. Muridnya cerdas tapi tukang pindah-pindah pondok, ya sebulan belajar, ya sudah dia mengambil dari gurunya hanya 1 bulan. Atau 2 bulan, atau yang lainnya. Maka di sini kesimpulannya, janganlah kalian nanti kelak menjadi seorang ustadz kemudian takut dengan murid-murid kalian menjadi lebih tersohor, sehingga kalian pelit dalam memberikan ilmu, ataupun muridnya tidak diarahkan dengan baik. Maka di sini kita ingin mempelajarkan kepada kalian semua yang kalian butuhkan di saat kalian pergi ke Yaman, di saat kalian mendaftarkan ke UIM, University Islam Madinah, dan kita senang di saat murid-murid kita ada yang mendaftarkan ke University Islam Madinah atau hendak ke Yaman 1 tahun lagi, kita siap mengajari. Seperti itulah yang kami harapkan dari kalian kelak, mengajari kepada santri-santri yang ada pada kalian. Dan begitulah kami di sini, kami sangat menginginkan kepada kalian kelak menjadi muhaditsin, kepada kalian untuk menjadi ahli lughah, dan kepada kalian menginginkan untuk menjadi ahli ilmu usul dan fikih, menjadi seorang muhadits yang faqih, yang beristimbat dari hadis-hadisnya itu hukum-hukum. Tidak hanya mensahihkan hadis seperti di sini kita sahihkan hadis nikmat sahur, tetapi diambil faidah juga, apa dari hadis ini fikihnya? Ternyata ada fikihnya apa? Pendalilan tentang sunnahnya makan tamr. Maka tinggal permasalahan di antara kita. Saya pribadi tidak cemburu jika kalian belajar bersungguh-sungguh dan melebarkan sayap 1 tahun lagi ke Yaman, 2 tahun lagi ke Yaman. Kita tidak cemburu. Wah, ini nanti akan lama duduk di Yaman, mentransfer ilmu dari ulama-ulama Yaman, maka pulang nanti pamor kita tidak akan besar lagi, karena semua orang akan berpaling kepada muridku. Tidak ada seperti itu. Maka lihat Imam Muslim Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi menjadi imam yang agung di zamannya. Namun apa yang dikatakan oleh para ulama, tidaklah datang Imam Muslim kecuali dari keutamaan Imam Al-Bukhari. Apakah Imam Al-Bukhari bakhil dan pelit kepada Imam Muslim? Tidak. Dia ajarkan semuanya sehingga disebutkan la ya'ti muslimun wala ata illa min fadlil Bukhari. Tidaklah datang naik daun muslim kecuali dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maka seperti itu keadaan Muslim dengan Imam Al-Bukhari, dan keadaan semua dari murid kepada guru. Setiap murid bersyukur kepada gurunya, dan guru tidak pelit kepada muridnya, dan semuanya itu ada hisab antara dia dengan Allah kelak. Maka setiap apa yang diajarkan Muslim, Imam Al-Bukhari mendapatkan saham. Imam Bukhari telah meninggal, Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis yang diambil faidah dari gurunya Imam Al-Bukhari. Di dalam sahihnya, Imam Al-Bukhari sudah meninggal, mengalir pahalanya.
Itu juga dari perkara yang tidak bisa lepas seorang murid kepada gurunya. Meskipun dia menafikan, saya memang orang yang pandai. Guru saya ini tidak memberikan ilmu apa-apa kecuali tasmi' Quran saja. Dia nafikan gurunya memberikan faidah-faidah yang emas. Yang bahkan di saat dia menjadi ustadz, dia ambil faidah dari gurunya tadi. Namun dia nafikan, meskipun seperti itu, dia nafikan dengan lisannya, karena dia bagaikan kacang yang lupa dari kulitnya. Coba kacang Garuda tanpa kulit, kurang enak ya. Alhasil jadi iklan nih. Perusahaan Garuda nanti ngasih biaya untuk listrik, untuk ma'had mukbil, karena didengar ada ada kacang gurih Garuda. Khairun insyaallah. Dari ikhwah yang lainnya insyaallah, jika mau membantu pun tidak mesti dari perusahaan Garuda, tidak apa-apa. Alhasil di sini jika murid bagaikan kacang lupa dari kulitnya, maka Allah Maha mengetahui dan semua orang mengetahui. Meskipun dia menafikan, namun Allah Jalla wa'ala Maha mengetahui. Akhirnya pahalanya terus menerus. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, idza mata ahadukum au idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi ihda salas. Disebutkan ilmun yuntafa'u bihi. Maka kembali kepada permasalahan hadis ini. Maka di dalam hadis ini terjadi tashif, diriwayatkan oleh Abu Zam'ah dan yang benar adalah Zam'ah. Maka siapa Zam'ah? Zam'ah huwa Ibnu Saleh. Dan Zam'ah Ibnu Saleh adalah rawi yang sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Maka hadis ini ilahnya, penyakitnya adalah Zam'ah Ibnu Saleh, yang mana dia rawi yang dhaif. Maka dari 3 hadis ini, 2 hadis dhaif. Hadis Jabir ilahnya siapa tadi? Zam'ah Ibnu Saleh. Dan hadis yang kedua dari Uqbah Ibnu Amir, siapa ilahnya? Abdullah Ibnu Lahiyah. Dan hadis yang pertama dari Abi Hurairah, sanadnya sahih. Maka dari sini dijadikan istimbat oleh para ulama dari 3 hadis ini, atau hadis Abi Hurairah juga cukup sahih. Maka dijadikan pendalilan bahwa dari sunnah kita memakan tamr. Jika tidak ada tamr, ya sudah memakan apa adanya. Namun jika ada tamr, makan dulu nasi. Karena orang Indonesia kalau tidak makan nasi, tidak dinamakan makan. Nanti takutnya di saat siang hari kelaparan. Kenapa kamu lapar? Tidak makan nasi. Terus makan apa? Makan tamr. Tapi makan tamr setengah kilo. Dengan isinya lagi. Nah, kalau begitu tidak kenyang meskipun makan setengah kilo tamr dengan isinya lagi. Maka tidak pernah kenyang. Kenapa? Karena tidak pernah makan nasi. Dan itu dari kebiasaan orang Indonesia, di saat sarapan pun sama. Di saat sarapan nanti jam 10 lapar. Mak, lapar nih mak. Lah tadi Yung, Buyung. Atau si Ucok. Cok, tadi bukannya kau sudah makan? Iya, tadi kan makan hanya sekedar makan Indomie ataupun sekedar makan apa-apa yang bukan nasi. Seperti misalnya gorengan, maka itu tidak dianggap makan. Meskipun apa yang dia makan banyak. Alhasil, jika ada tamr, maka silahkan makan nasi dan makan sayurnya dan daging, kemudian setelah itu makan tamr, maka ini tidak bertolak belakang dengan hadis yang kita pelajari. Yang jelas makan tamr adalah sunnah, baik di awal ataupun dijadikan akhir, ataupun bahkan jadi lauk. Misalnya hanya mempunyai nasi, lauknya mana? Lauknya tidak sempat. Ibu
bangunnya terlambat. Lalu ya sudah makan dengan tamer, lauknya tamer, maka dimakan nasi dengan tamer, dan itu di Arab banyak. Nasi dimakan dengan tamer, tamernya itu bagaikan lauk. Maka ini pun bisa menjadi sunnah. Yang jelas yang diinginkan dengan sunnah memakan tamer tidak mesti di awal, tidak mesti di akhir. Tidak mesti dia itu dimakan sendiri begitu saja. Tidak. Yang jelas dia masukkan kepada mulutnya tamer dan disunahkan, diniatkan sunnah, maka itu akan mendapatkan pahala sunnah. Meskipun di awal, meskipun di akhir, meskipun dia itu di jus ataupun dia itu dimakan begitu saja, maka asal dari tamer adalah kenikmatan sahur bagi seorang mukmin karena lafadznya nikmat sahur. Dan nikmat sahurul mukmin mudhaf ilaih ataupun nikmat sahur dengan ma'rifah alif lam, maka semuanya adalah pujian dari Nabi. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Kita iklankan pelajaran yang akan datang ba'dal asr, masuk kepada masalah yang kelima, dan harus dihafal 3 hadis ini. Meskipun dihafal 3 hadis, namun nanti kita akan membuat random, yang tidak hafal insya Allah akan dipukul.